Dewa Perang Yelingtian bab 936-940 bab 936 adegan mengejutkan ini mengejutkan penonton. Setelah sekelompok murid yang bermain-main kembali sadar, wajah mereka penuh kejutan dan ketakutan. Apa-apaan ini? Siapa anak ini? Dia menangkap peluru tanpa usaha. Seseorang berseru dengan takjub, siapa yang mencubit saya? Apakah ini ilusi? Apakah saya membacanya dengan benar? Pasti sihir. Tuan muda yang pasti menembakkan pelurunya dengan bengkok dan mengenai dinding. Seseorang bertanya, semua orang segera melihat ke arah dinding, tetapi menemukan bahwa tidak ada lubang peluru di dinding sama sekali, dan untuk membuat prestasi yang begitu mengejutkan, Yelingtian tampak tenang dan tenang, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sepele. Lebih dari itu, semakin terkejut semua orang yang hadir, bahkan Yang Tianjun tercengang. Hatinya memicu gelombang besar, dan dia sangat terkejut. Sebagai keponakan dari Marquis of Zongyong, Yang Tianjun tidak pernah melihat seorang master, tetapi dia telah melihat semua jenis orang aneh dan cendekiawan sejak dia masih kecil. Dunia yang ramai adalah untuk keuntungan, dan dunia yang ramai adalah untuk keuntungan. Banyak master yang kuat berharap untuk terikat pada Hou Zongyong dan melakukan hal-hal besar, meskipun pada akhirnya tidak banyak pencapaian. Manfaat yang diberikan oleh Lord Hou tidak akan berkurang, meskipun Daxia masih bela diri dan memiliki status tinggi sebagai pejuang. Masih ada beberapa orang kuat yang menguasai negara Daxia. Selama tidak ada perubahan kualitatif dalam kekuatan pribadi, sulit bagi orang biasa untuk bersaing dengan yang kuat. Jadi masa depan terbaik bagi orang-orang yang kuat dan cakap itu adalah mengandalkan yang kuat. Bahkan Gubernur Tianan tidak dapat mendikte urusan pemerintahan Yuncheng. Di bawah premis ini, banyak master datang ke Houfu, mengambil posisi pemujaan dan menjalani kehidupan dengan pakaian brokat dan makanan giok. Kediaman Hou telah membesarkan sejumlah besar tuan. Yang Tianjun telah terpesona oleh telinga dan matanya sejak dia masih kecil, dan dia juga sangat jelas tentang pembagian wilayah prajurit. Namun, bahkan seorang ahli seni bela diri mungkin tidak dapat menangkap peluru dengan tangan kosong. Yang Tianjun tidak bisa mengetahuinya. Usia Yelingtian tampaknya tidak terlalu besar. Bahkan jika dia lahir di militer, masih terlalu mengejutkan untuk dipromosikan ke status Grandmaster di usia yang begitu muda. Mengandalkan dukungan dari Hou yang setia dan pemberani di masa lalu, Yang Tianjun mampu menjadi tak kenal takut tanpa rasa takut, merajalela di Yuncheng, dan tidak memandang siapapun di matanya, dan tidak pernah menderita kerugian. Tapi hari ini, di depan Yelingtian, pria arogan ini telah berulang kali layu. Sekarang dia telah menggunakan cara yang paling kuat, tetapi dia masih tidak dapat menimbulkan ancaman bagi lawan. Pada saat ini, Yang Tianjun merasakan ketidakberdayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat sedih, terutama ketika dia melihat wajah Yelingtian yang tak tergoyahkan di Gujing. Dia ingin bergegas dan mencabik-cabik Yelingtian, sayang sekali dia tidak bisa melakukannya sama sekali. Preman yang dia latih diselesaikan dengan satu tendangan oleh Yelingtian. Dia baru saja melepaskan tembakan dan dengan mudah ditepis oleh Yelingtian. Yang Tianjun bahkan tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Melihat penampilan lesu Yang Tianjun, Wei Lei mencibir dan mengingat adegan di medan perang. Pada saat itu, apalagi hujan peluru, bahkan jika musuh tak terkalahkan dan tak kenal takut, peluru apa ini? Pada saat ini, Yelingtian memegang peluru, memandang Yang Tianjun dari kejauhan, dan berkata dengan dingin, ayo, alih-alih serangan tidak senonoh, saya akan mengembalikannya kepada Anda. Saat dia berbicara, dia menjentikkan pergelangan tangannya. Hei, peluru itu ditembakkan 3 poin lebih cepat daripada ketika ditembakkan dari pistol. Yang Tianjun tidak bisa menghindar sama sekali. Peluru ditembakkan langsung menusuk pistol di tangannya. Boom, untuk sesaat, percikan api melesat ke segala arah. Senjata, bom, tank dan peluncur roket kapal perang semuanya pernah mengalaminya. Bab 937 Beretta 92F Pistol, dengan kinerja yang baik dan kekuatan yang besar, memiliki reputasi yang baik di Daxia dan negara-negara sekitarnya, dan banyak negara bahkan menggunakan pistol ini sebagai konfigurasi standar. Tapi sekarang,
peluru yang dilemparkan oleh Ye Lingtian lebih kuat daripada tembakan dari pistol. Peluru itu menembus langsung ke pistol, dan kemudian menembus telapak tangan Yang Tianjun, dan darah Yin Hong menyembur keluar. Ini belum berakhir, peluru belum berhenti, mengenai dinding di belakang, benar-benar menembus dinding setebal lebih dari 40 cm, memungkinkan orang untuk melihat langit di luar. Di sekitar lubang peluru, ada retakan padat, seolah-olah seluruh dinding akan retak. Mendesis, melihat pemandangan ini, semua orang tidak bisa menahan nafas, seluruh tubuh terguncang, seolah-olah tersengat listrik, seolah-olah mereka dicekik oleh sepasang tangan tak terlihat. Hampir mati lemas, mengapa peluru yang ditembakkan dari tangan Ye Lingtian adalah peluru biasa? Kekuatan ini benar-benar sebanding dengan bola meriam. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa peluru itu akan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Orang-orang yang kaget tiba-tiba mendengar mata Yang Tianjun, dan mereka dengan cepat berkumpul di tangan Yang Tianjun, hanya untuk melihat tangan kanannya. Berdarah dan mengerikan, lubang peluru di dinding, ditambah dengan telapak tangan berdarah Yang Tianjun, membuat takut orang lain. Tapi Ye Lingtian sangat menentukan, di mana ini masih manusia. Meskipun mereka semua adalah orang kaya dan berkuasa, mereka belum pernah melihat seseorang sebagai sekuat Ye Lingtian, yang bahkan melebihi batas kognisi mereka. Dua sebagai sekelompok bajingan, orang-orang ini juga mengetahui keberadaan tuannya, dan telah mengalami perilaku Mu Changkong dari jarak dekat, tetapi mereka belum pernah melihat cara yang menakutkan di Mu Changkong. Dari teriakan, baru saja, Wei Lei mengatakan bahwa ketika Mu Changkong melihat Ye Lingtian, dia akan gemetar dan merangkak ke tanah. Tapi sekarang, murid-murid yang bermain-main ini mulai percaya secara tidak sadar. Mungkin Mu Changkong tidak akan mendapatkan manfaat sedikit pun dari Lingtian. Pemahaman mereka tentang tuannya tidak terlalu dalam, tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa paksaan yang berasal dari Ye Lingtian pasti jauh lebih kuat daripada Mu Changkong. Dari saat dia menginjak tanah granit, dia menjatuhkan ratusan preman Yang Tianjun. Kemudian, dengan serangan biasa, itu menembus telapak tangan dan dinding Yang Tianjun. Kekuatan Ye Lingtian begitu kuat sehingga semua orang kewalahan. Ye Lingtian melakukan kerusakan, sebaliknya, dia sendiri tidak hanya kehilangan bawahannya, tetapi sekarang bahkan telapak tangan telah dihapus. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, Yang Tianjun selalu dimanjakan dan tidak pernah mengalami cedera yang begitu serius. Dia memegang pergelangan tangan kanannya dengan tangan kirinya untuk sedikit mengurangi rasa sakit di telapak tangannya, dan menatap Ye Lingtian dengan marah. Ye Lingtian melangkah maju, meraih kerah belakang Yang Tianjun, dan menyeretnya langsung ke bawah. Yang Tianjun sama sekali tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Lingtian, dan berteriak sebentar, "Bocah, apa yang ingin kamu lakukan? Kemana kamu ingin membawaku? Cepat dan lepaskan aku." Bab 938. Aku memperingatkanmu, pamanku adalah penguasa kota awan, Markis Zongyong. Jika kamu berani menyentuhku, dia tidak akan pernah mengampunimu. Tanda pagar mendengar ancaman Yang Tianjun. Ye Lingtian mencibir, tidak sama sekali, tidak takut. Dia tidak menganggap serius ancaman ini sama sekali, dan dia berjalan ke bawah sedikit lebih cepat. Telapak tangan Yang Tianjun yang terluka tiba-tiba menabrak pagar dan wajahnya memucat karena kesakitan. Dahinya berkeringat dingin, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan erangan nyaring, lolongan yang menyedihkan. "Ah, ini menyakitkan saya, Anda anak bau. Biarkan saya pergi dan biarkan saya sembuh. Jika telapak tangan saya dihapus, Anda tidak akan pernah bisa makan dan berjalan." Namun, terlepas dari apa yang dikatakan Yang Tianjun, Ye Lingtian mengabaikannya dan menyeretnya ke bawah dalam diam. Melihat staf Feng Yuelou di sepanjang jalan, Yang Tianjun tampaknya melihat harapan, dan buru-buru berteriak kepada mereka, "Kalian datang dan selamatkan aku. Bunuh orang ini, bocah, cepat." Anggota staf ini sangat ketakutan sehingga mereka panik ketika mereka melihat keadaan tragis Yang Tianjun. Tidak peduli bagaimana tuan muda yang berteriak, mereka semua terpana di tempat yang sama seperti pohon ek, bukan berani bergerak. Meskipun staf ini malu-malu dan tidak berani melangkah maju untuk menyelamatkan Yang Tianjun, masih banyak penjaga keamanan di gedung Feng Yue.
yang menemukan pergerakan di sini dan berkumpul di sekitar mereka satu demi satu. Melihat begitu banyak penjaga keamanan, Yang Tianjun tiba-tiba merasa percaya diri, dan dengan cepat berjanji kepada mereka, kalian tolong aku dengan cepat, siapapun yang membunuh bocah bau ini untukku, aku akan memberinya 10 juta, dan biarkan dia dipromosikan ke tingkat ketiga, di bawah hadiah. Pasti ada seorang pemberani. Ketika penjaga keamanan ini mendengar janji Yang Tianjun, mata mereka berkilat hijau, dan mereka bergegas menuju Ye Lingtian dengan putus asa, berharap untuk membunuhnya. Mereka juga tidak beruntung, mereka tidak tahu apa yang terjadi di lantai atas sekarang. Jika tidak, mereka tidak akan pernah memiliki keberanian untuk menyerang Ye Lingtian. Ratusan penjaga keamanan berkerumun, dan momentumnya tidak kecil, namun, menatap Ye Lingtian, wajahnya masih setenang biasanya, tanpa turbulensi sedikit pun. Dia menyeret Yang Tianjun ke depan tanpa stagnasi sedikit pun, bahkan dengan begitu banyak penjaga keamanan yang menyerangnya. Ye Lingtian tidak perlu melakukan apa-apa. Wei Lei menjaga di sisinya, seperti tembok kota yang tidak bisa dihancurkan, dan gerakannya terbuka dan tertutup, dan lebih dari 10 penjaga keamanan dikerahkan, tersingkir dalam sekejap. Pada awalnya, masih ada orang yang tidak percaya pada kejahatan. Setelah melihat orang-orang di sampingnya ditendang dan diterbangkan oleh Wei Lei, mereka bergegas maju dengan putus asa. Namun lambat laun, semakin banyak penjaga keamanan yang dijatuhkan oleh Wei Lei, dan orang-orang yang tersisa akhirnya kehilangan keberanian untuk terus menyerang, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka lagi. Setelah beberapa saat, Ye Lingtian menyeret Yang Tianjun keluar dari gedung Feng Yue dan berjalan ke ruang terbuka. Meskipun sudah larut malam, masih banyak pejalan kaki di jalan, yang segera menyadari ketidaknormalan dan berkumpul di sekitar mereka satu demi satu, menjulurkan leher mereka untuk menonton kesenangan. Segera, seseorang mengenali identitas Yang Tianjun, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Hah, ini bukan keponakan Markis, Tuan Muda Yang Tianjun IV, apa yang terjadi?" Dia diseret. Sepertinya dia masih terluka, ada noda darah di jalan. Aku benar-benar tidak menyangka, di Yuncheng, seseorang berani tidak menghormati Tuan Muda Yang. Apakah ini kehidupan yang bengkok? Mendengar bisikan itu, mata Ye Lingtian menyapu seluruh penonton, dan cahaya tajam meledak ke matanya, yang menawan. Tiba-tiba, Ye Lingtian menggunakan kekuatan batinnya dan berteriak keras. Suaranya menyebar ke segala arah, semuanya. Silakan pergi dan beritahu kerabat dan teman Anda. Setelah 10 menit, saya akan secara terbuka menilai Yang Tianjun di tempat ini. Dia bisa datang dan mengeluh jika dia telah diganggu. Bab 939 Suara Ye Lingtian mengandung kekuatan batin, menyebar dan bergema di malam hari. Semua orang mendengarnya dengan jelas. Mereka masih bertanya-tanya apakah ini Yang Tianjun. Setelah mengkonfirmasinya, sekarang seseorang ingin secara terbuka mengadili Tuan Muda yang mengejutkan orang-orang. Mereka tahu persis apa Yang Tianjun itu. Dia adalah keponakan dari Marquis of Zongyong. Belum lagi persidangan Yang Tianjun. Mereka bahkan tidak berani menjelek-jelekkan Yang Tianjun. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Ye Lingtian, hati orang-orang ini terguncang, dan mereka kagum, siapa orang ini, dan mengapa dia begitu berani. Yang Sao adalah keponakan Hou Ye, dia sangat sombong, dan dia mengancam untuk menghakimi Yang Sao. Apakah kamu tidak takut dengan kemarahan Hou Ye? Yang Sao memiliki pengaruh besar di Yuncheng. Orang ini benar-benar mengalahkan Yang Sao dengan serius. Dia tidak boleh hidup lama, dan dia harus menanggung murka guntur dari Hou Mansion. Yang Tianjun biasanya dia telah melakukan banyak kejahatan, dan sekarang seseorang mengancam untuk menghakiminya di depan umum. Kita harus bahagia, jangan mengecewakan dirimu sendiri. Banyak orang dikejutkan oleh Ye langkah berani Lingtian. Bagaimanapun, mereka belum pernah melihat Yang Sao menderita kerugian sebesar itu, tetapi beberapa orang bertepuk tangan. Yang Tianjun telah melakukan banyak kejahatan di Yuncheng. Semua orang biasanya berani marah dan tidak berani berbicara. Saya tidak berharap dia menjadi layu hari ini. Ini benar-benar menghangatkan hati. Ada orang lain yang telah diganggu oleh muda ini sebelumnya. Saya telah lama menyimpan dendam terhadapnya. Tetapi sekarang saya mendengar bahwa dia akan diadili di depan umum.
dan saya sangat bersemangat sehingga saya segera menelepon keluarga dan teman-teman saya, dan mereka semua bergegas untuk menonton. Melihat semakin banyak orang berkumpul untuk menonton kesenangan, Yang Tianjun membenci di dalam hatinya. Setelah melirik orang-orang ini dengan dingin, dia menutupi tangan kanannya yang terluka dan meraung dengan gigi terkatup. Bocah bau, apa-apaan kamu, dan berani untuk mengatakan bahwa Anda akan menghakimi saya di depan umum. Paman saya setia dan berani, dan dia adalah penguasa tertinggi kota awan ini. Tidak peduli seberapa suci Anda, selama Anda berada di dalam kota awan, Anda harus menjadi naga dan Anda harus berbaring. Jika kamu berani menyentuhku, akar rambut, pamanku tidak akan pernah membiarkanmu pergi, dan dia pasti akan membiarkanmu mati tanpa penguburan. Jika kamu patuh bersujud kepadaku dan meminta maaf, mungkin aku bisa menyelamatkan hidupmu. Bahkan jika aku membunuhmu pada akhirnya, aku pasti akan meninggalkanmu dengan mayat utuh. Keberanian yang Tianjun dapatkan entah dari mana masih sangat arogan di depan Ye Lingtian. Dan tanpa sadar, dia berpikir bahwa Ye Lingtian tidak akan melakukan apapun padanya, karena dia masih memiliki pendukung yang kuat. Cloud City adalah wilayah kekuasaan Hou Zongyong. Selama berada di dalam Cloud City, tidak ada yang bisa melampaui status Hou Zongyong. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, itu semua masuk akal. Orang biasa semua harus mematuhi perintah Hou Zongyong. Bahkan jika seseorang tidak puas, mereka tidak akan pernah berani mengatakannya di depan Hou Zongyong. Mereka hanya berani berbicara di belakang mereka. Selain orang biasa, banyak yang kuat dan kuat. Orang-orang, untuk kepentingan mereka sendiri, telah lama terlibat dengan Marquis of Zongyong, dan mereka hanya mengikuti Marquis of Zongyong. Sebagai keponakan dari Marquis Zongyong, Yang Tianjun tahu lebih baik daripada siapapun bahwa pamannya kuat dan tidak ada yang bisa mengguncang statusnya. Di Yuncheng, bahkan gubernur provinsi Tianan tidak akan berani tidak menghormati Hou Zongyong, apalagi Ye Lingtian, Yang Tianjun masih tidak tahu dari mana Ye Lingtian berasal, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia selalu merasakan itu. Ye Lingtian bukan tandingan Marquis of Zongyong. Meskipun Ye Lingtian juga memiliki kekuatan, Yang Tianjun bahkan berpikir di mana statusnya. Ye Lingtian harus membungkuk dan memberi hormat setelah melihat Marquis Zongyong. Secara keseluruhan, tidak ada seorang pun di Yuncheng yang berani tidak menghormati Hou Zongyong, dan bahkan tidak ada yang berani berurusan dengan Yang Tianjun. Selama Marquis of Loyalty and Courage tidak jatuh, Yang Tianjun percaya bahwa posisinya akan selalu stabil, dan tidak peduli siapa dia tidak akan pernah bisa sepenuhnya menggulingkannya. Bab 940 Dengan mentalitas inilah bahkan penjaga keamanan dan preman di bawah komandonya telah dibersihkan oleh Ye Lingtian. Tetapi dia masih memiliki fondasi yang kuat. Mendengar kata-kata Yang Tianjun, orang-orang yang menonton kesenangan itu ketakutan. Saya seharusnya tinggal di sini untuk menonton kesenangan, mengambil risiko besar. Sekarang Yang Tianjun mengancam, dan di mata banyak orang, Ye Lingtian mungkin tidak melihat matahari besok. Banyak orang merasa sangat beruntung di hati mereka. Untungnya, mereka tidak mengatakan apa-apa sekarang. Kalau tidak, jika tuan muda yang mendengar, itu akan menjadi masalah besar. Ada juga beberapa orang, meskipun mereka tidak diganggu oleh Yang Tianjun. Tetapi pajak di Houfu telah meningkat dari tahun ke tahun, dan hidup mereka menjadi semakin sulit. Melihat Yang Tianjun, seperti melihat tuan yang dengan panik mengais lemak rakyat. Meskipun orang-orang ini takut pada Yang Tianjun, mereka sangat mendukung pendekatan Ye Lingtian. Setelah Yang Tianjun mengucapkan kata-kata kasar, dia pikir itu baik-baik saja, tetapi semua ini adalah kebenaran dirinya sendiri. Ye Lingtian sama sekali tidak peduli dengan ancamannya. Aku tidak berani, kamu bisa mencobanya. Mata Ye Lingtian tiba-tiba menjadi dingin, mengungkapkan cahaya dingin yang tajam, seperti pedang yang terhunus dari sarungnya, seperti pisau pembunuh. Boom, mengambil tubuh Ye Lingtian sebagai pusatnya. Aura pembunuh meletus dari langit, menekan ke arah Yang Tianjun seperti angin yang mengamuk. Dalam sekejap, Yang Tianjun sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengucapkan kata-kata kasar lagi. Sekarang, dia tidak memiliki sumber daya yang dapat dia mobilisasi, dan sangat tidak realistis untuk mengharapkan gangster menyelamatkannya. Yang Tianjun berpikir untuk melarikan diri,
Tetapi Ye Lingtian di depannya adalah master seni bela diri, tidak peduli bagaimana dia tidak bisa melarikan diri dari seorang master, menakut-nakuti Ye Lingtian, unggul, 1 menit, 2 menit, 3 menit segera, semakin banyak orang berkumpul, dan beberapa dari mereka mengemudi. Di sini khusus setelah diberitahu oleh kerabat dan teman, meskipun orang-orang ini takut pada Yang Tianjun, mereka tidak dapat menahan rasa ingin tahu mereka dan memilih untuk datang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Ya Tuhan, ini benar-benar Yang Tianjun, sepertinya dia tertangkap di sini, bahkan tuan muda yang bisa ditangkap, seberapa menakutkan orang itu, hahaha. Yang Tianjun akhirnya tertangkap, aku sangat lega, selama bertahun-tahun, Yang Tianjun telah arogan dan mendominasi di Yuncheng, dan dia telah melakukan semua jenis kejahatan, jadi inilah saatnya untuk membersihkannya. Sayang sekali, satu Hou Ye pasti akan berusaha melindunginya sesegera mungkin. Ya, jangan lihat kegembiraannya sekarang, pada akhirnya. Itu pasti guntur dan hujan, mendengar keributan orang banyak. Yang Tianjun marah dan marah, menatap Ye Lingtian dan bertanya, 10 menit telah berlalu, apa yang akan kamu lakukan? Tanya Ye Lingtian menatapnya, matanya dingin, dan dia berkata dengan ringan, Yang Tianjun, jelaskan semua kejahatan yang telah kamu lakukan selama bertahun-tahun.